Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan hamdalah atas banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan jin terhadap manusia. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang sihir. Gangguan jin terhadap manusia berupa sihir. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir ini nyata dan sihir ini ada, ya. Dan alam sihir ini alam yang penuh dengan keanehan, ya, penuh dengan hal yang mengerikan dari sisi akidah, ya, dan dari sisi hubungan manusia dengan jin, ya. Sihir alam yang dilihat oleh orang-orang yang memiliki hati yang rusak, orang-orang yang bengkok fitrahnya, ia sesuatu yang menarik, ya. Tetapi orang-orang yang fitrahnya lurus dan fitrahnya bersih, mereka akan lari, ya. Mereka akan menjauhinya. Berbicara tentang sihir, ini sudah ada, ya, sejak zaman dahulu kala. Ini merupakan tipuan syaitaniyah, ya, tipuan syaitan yang dengannya syaitan atau para setan menyesatkan manusia dan jin, menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka, setan-setan tersebut, memasukkan manusia dengan sihir ini kepada kekufuran, kepada kesyirikan, dan kepada kesesatan. Dengan sihir ini, syaitan bisa menjadikan mereka tukang-tukang sihir menjadi penyembah selain Allah, menjadi pengikut-pengikut setan, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, ya, menyembah bulan, bahkan menyembah setan itu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan celaan, taubih kepada mereka-mereka yang menyembah setan, ya. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mewasiatkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, jangan kalian menyembah syaitan.
sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah kalian, sembahlah aku saja, dan ini adalah jalan yang lurus. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan atau dikatakan oleh kita dengan setan, ya, atau satan, ya, ini melukai dan mengganggu manusia dengan cara menyihir, ya. Karena sihir ini, kata ulama, ada ta'awun, ya, ta'awun antara jin dan manusia, antara jin dan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu setan, para setan itu. Dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Dan penyihir atau tukang sihir, mereka adalah orang yang khabith, ya, orang yang kotor, orang yang suka berbohong, pendosa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 222. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Allah berfirman, maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada setiap pendusta, tukang-tukang bohong dan pendosa, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapatkan faedah bahwa penyihir, tukang sihir itu orang yang suka bohong. Allah sebutkan affak. Affak ini kadzab, ya, tukang bohong. Mereka menampakkan sedikit yang benar sebagai tipuan kepada manusia, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah sihir ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok yang menyimpang dan 1 kelompok yang benar. Kelompok yang pertama, ada di antara manusia yang mengingkari adanya sihir. Mereka tidak mengimani tentang adanya sihir dan tukang-tukang sihir. Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Tentunya mereka adalah kelompok yang sesat dan menyimpang. Jadi kaum Mu'tazilah dan yang berjalan pada jalan mereka, ya, mereka telah menyimpang jauh dengan penyimpangan yang sangat jauh, ya. Karena mereka mengingkari hal ini berarti mengingkari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena kita jumpai dan dapati, ya, banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya sihir dan tukang-tukang sihir. Adapun kelompok yang kedua, asbatu as-sihra wa amanu biwujudi sihri was-sahara. Mereka orang-orang yang
menetapkan adanya sihir, adanya tukang-tukang sihir, dan beriman tentang adanya sihir dan tukang-tukang sihir. Walakinnahum tawassa'u fi dzalika wa salaku turuqan masdudah. Akan tetapi mereka menambah-nambah dalam masalah ini, berlebih-lebihan, dan mereka membuka jalan yang sebenarnya tertutup, ya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang baru, yang mana semua itu juga masuk dari wahyunya syaitan, dari bisikannya syaitan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan, bahkan memudaratkan diri mereka sendiri. Ini kelompok yang kedua, berlebih-lebihan berbicara masalah sihir, menambah-nambah, ya, melakukan bid'ah, jadi terlalu gulu, kalau bahasa kita sekarang terlalu lebay, ya, terlalu berlebihan. Seperti gini, ya, ada orang datang, dia sakit, ya, kemudian mengeluhkan perutnya, dia katakan ini kena sihir. Ada yang mengeluhkan kepalanya, dia bilang ini kena sihir. Ada yang mengeluhkan tentang yakni apa, kakinya, ini kena sihir, ya. Padahal mereka, ya, ingin mengambil harta manusia dengan hal itu, ya. Orang-orang yang sok tahu ini, ketika datang kepada mereka, saya sakit kepala saya, oh ini kau kena sihir. Ada yang datang, perut saya sakit, oh kau kena sihir. Ada yang datang, perasaan saya nggak enak, oh kena sihir. Akhirnya mereka melakukan bid'ah, mengada-adakan hal-hal yang baru, ya, supaya apa? Supaya dapat fulus, ya, sehingga manusia itu pada datang ke mereka ini, kepada mereka orang-orang jenis ini, kemudian dikasihlah fulus. Jadi bermacam-macam, ya, tingkah pola orang yang berlebihan ini. Sebagaimana kita lihat, ya, di sebagian media, ya, ditampakkan orang-orang yang berlebihan dalam masalah sihir, dalam masalah jin, ya, dalam masalah santet, dalam masalah macam-macam, ya. Ini berlebihan dan melakukan hal yang tidak didasari dengan Quran dan Sunnah. Semua perkara dimasukkan ke dalam sihir, ya. Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sayang kepada manusia, ya, Nabi yang paling sayang kepada umat manusia, ya, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Ketika ada datang orang, dia mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang sakit perutnya, Rasulullah SAW berkata, alaika bil asal, alaika bil asal, kau obati dengan madu. Ketika ada yang datang mengeluhkan kepalanya, Rasulullah SAW berkata, alaika bil hijamah, ya, bekam itu, kata Rasul, ayo bekam. Kemudian ketika ada yang mengeluhkan kakinya, Rasul bilang bil hina. Nah, ini. Di zaman sekarang juga ada yang subhanallah berlebihan, ya, sebagian dari orang, sebagian dari kita ngakunya dai juga, ya, ngakunya ustadz, ya, ngakunya dai ahlu sunnah, juga terjatuh pada hal ini, ya. Ini sangat memalukan dan ini tidak dibenarkan, ya. Jadi seperti ada sebagian orang di masa ini, ya, lagi musim pandemi ini, orang lagi sakit, orang lagi pada takut, yang mestinya kita membuat mereka jadi kuat hatinya, yang membuat mereka jadi bersemangat, ya, supaya imunnya tambah kuat, ya. Ya, ada segelintir orang, ya, mengatakan corona ini disebabkan karena sihir. Jadi penyihir-penyihir itu, ya, menyihir, membuat sakit sebagian orang, sakit perut, sakit kepala dan seterusnya mungkin, ya, ini karena sihir. Ini
Nah, ini tidak benar, ya. Dan yang perlu kita ketahui tentang masalah sakit, itu ulama berkata, di sini Syekh Abu Islam rahimahullahu taala ya berkata di kitab Madakhil Asy-Syaitan 'ala al-Insan, ya, bahwa al-amrad thalathatu aqsam. Jadi penyakit itu ada 3 jenis. Al-qismul awwalu al-amradu al-badaniyatu al-udwiyyah. Jenis yang pertama, jenis penyakit adalah sakit jasmani. Ya, sakit jasmani. Wa hadha tu'alaju 'inda al-atibba wa tu'alaju bid-dawa'i alladhi la yukhalifu asy-syari'ah. Penyakit jenis ini ya diobati di depan dokter-dokter. Para dokter ngobati dia, tim medis, dan dengan obat-obat yang tidak menyelisihi syariat. Penyakit jasmani. Yang kedua, jenis penyakit yang disebut dengan al-amrad an-nafsiyah, yakni penyakit jiwa. Ya. Bagaimana obatnya? Ini obatnya tu'alaju bit-tuma'ninati wa indal atibba'il mutakhassisina fi dzalik. Ya. Penyakit jiwa ini ya diobati dengan diberikan ketenangan, obat tenang, ya. Nah, pada dokter-dokter yang memang sudah bidangnya ini, ya, model mungkin ini semacam penyakit bipolar, ya, penyakit kejiwaan, ini diberikannya, diobatinya pada mereka yang memang dokter spesialis masalah ini, ya, yang tahu tentang hal ini, yang mengerti juga tentang ilmu psikologi, ya. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang disebut dengan al-amrad ar-ruhaniyah, al-amrad ar-ruhaniyah, penyakit rohani. Nah, penyakit rohani ini tu'alaju bil Qur'ani war ruqyati syar'iyyah, diobati dengan Al-Qur'an dan ruqyah yang syar'i. Nah, jadi kita jumpai jenis orang yang kedua, ikhwati fillah, orang yang berlebihan dalam masalah ini, ya. Mereka memudah-mudahkan, ya. Ini kena sihir, ini kena sihir, ini kena sihir. Ini enggak benar. Ya. Ini orang dekat ke gila ini orang. Ya, enggak benar ini. Ya. Kemudian bagaimana sikap yang pertengahan? Ya. Amal wasat, pertengahan, kata beliau, fa huwal haqqu alladhi 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Wa haulai athbatu as-sihra wa amanu biwujudihi wa i'taqadu annahu la yadurru illa biiznillah. Kelompok yang benar, dan ini merupakan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan sihir itu ada, ya, beriman bahwa sihir itu ada, meyakini bahwa sihir itu ada, tetapi tidak sama sekali bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang benar. Ya. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang adanya sihir dan tukang-tukang sihir. Tentunya banyak sekali. Kita bahas beberapa dalil dari yang ada. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Allah berfirman, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Ya. Akan tetapi mereka setan-setan itu kafir, mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di daerah Babil, yakni Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan keduanya tidaklah mengajarkan siapapun sehingga mengatakan sesungguhnya kami ini cobaan, maka jangan kamu kufur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Lihat nih, mereka mempelajari dari keduanya yang dengan itu mereka bisa memecah belah antara suami dengan istrinya.
wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka sama sekali tidak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua di surat An-Nas, surat yang kita baca di paling belakang, ya, halaman belakang dari Al-Quran. Dalilnya adalah ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tukang-tukang sihir perempuan yang meniup di bukhul. Ya. Jadi di sini dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tukang-tukang sihir perempuan, ya, suka niup bukhul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, bukan surat An-Nas, maaf, surat Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalil yang ketiga, ya, Allah berfirman di surat Yunus ayat 81, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yudhi'u amalal mufsidin. Ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, ya, melemparkan yakni yang dibuat sihir, ya, jadi senjata sihir mereka, Musa berkata ma ji'tum bihi sihr, yang kalian datang itu hanya sihir saja. Yang kalian datangkan itu sihir. Kemudian Musa berkata, innallaha sayubtiluh, Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amala al-mufsidin. Dan sebenarnya Allah, dia akan memperbaiki amalnya orang-orang yang merusak. Ya. Jadi jelas sekali, ya, tentang adanya sihir dan tukang-tukang sihir dari ayat yang kita baca tadi, 3 ayat yang kita baca. Kemudian dalil dari sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyyun min yahudi bani Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam qalat hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a. Ya. Dalil yang keempat, hadis dari Aisyah, hadis yang muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, Rasul SAW disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik, ya, namanya Labid ibn al-A'sam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhayalkan padanya bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sampai suatu hari atau suatu malam Rasul berdoa dan berdoa dan berdoa, ya. Dan hadisnya bisa dilihat di hadis Bukhari 5763, ya. Jadi dalam hadis ini ada dalil tentang adanya sihir, dan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi ini, kata ulama, asatidatus sihir, guru-gurunya tukang sihir, ya, guru-gurunya tukang sihir, guru-guru sihir, ya. Dan yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ini namanya sihir robot, ya, yang dengan sihir robot ini, ya, dapat mencegah seorang suami dari istrinya, ya, tetapi perlu diketahui, ya, tidak mempengaruhi akal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mempengaruhi akalnya, perbuatannya, perintah dan larangannya. Tapi Rasul sakit, ya, sakitnya adalah beliau tidak bisa mendatangi istri beliau, tidak bisa menggauli istri beliau, tidak bisa menggauli istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sihir semacam ini ada. Ini namanya sihir Rabb az-zawj bi zawjati an zawjatihi. Laki-laki disihir, nah, kemudian dia tidak bisa menggauli istrinya. Nah, ini bagian daripada sihir. Badannya sehat,
ya, tetapi dia disihir sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Nah, ini semacam penyakit. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasul manusia. Beliau yamrad, yakni sakit seperti manusia biasa sakit, tapi beliau adalah Rasul, utusan Allah, ya. Kemudian dalil yang kelima, ya, dalil yang berikutnya berarti yang hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 jenis hal yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir, ya. Dan Rasulullah SAW menganggap sihir itu hal yang membinasakan, ya. Dan dalam hadis yang sahih li ghairihi diriwayatkan oleh Bazzar, ada dalam Sahih At-Targhib, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu." Syahidnya di sini bukan termasuk golongan kami orang yang mensihir atau yang disihirkan untuknya, ya. Jadi jelas, ya, hadis ini menjelaskan tentang adanya sihir, dan orang yang pergi ke tukang sihir hukumnya haram, atau pergi ke tukang sihir hukumnya haram. Dan orang yang pergi ke tukang sihir telah sesat dengan kesesatan yang nyata, ya. Dan orang yang melakukan sihir dan yang mendatangi tukang sihir agar disihirkan untuknya, ini bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tegas di sini, ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 2, ya, dinukilkan di sini jilid 2 halaman 46, "Zahaba ahlus sunnati ila anna sihra thabitun wa lahu haqiqah." Ahlus sunnah wal jamaah, ya, berpendapat bahwa sihir itu ada dan ya hakikat nyata, ya, dan tidak boleh diingkari. Baik. Kemudian apa itu sihir? Disebutkan oleh Syekh Abu Islam rahimahullah, sihir, kata beliau, uqadun yaqiduha as-sahir wa ruqan min wahyi syaitani lis-sahir wa azaimu yaquluha as-sahir wa rasmatun yarsumuha wa kalamun yutamtimu bihi wa kullu dhalika min wahyi syaitan. Jadi sihir itu bentuknya adalah seperti yang ada berupa bukhul-bukhul yang diikat oleh tukang sihir, ya. Ada berupa jampe-jampe, ya, jampe-jampenya dari wahyunya syaitan, ya, kepada tukang sihir. Ada bentuknya ucapan-ucapan tertentu yang diucapkan oleh tukang sihir, atau gambar-gambar tertentu yang digambar, ya, atau ucapan yang diulang-ulang, ya, yang sering diucapkan oleh tukang sihir, ya. Dan ini semua, ya, merupakan wahyu syaitan. Ini semua merupakan wahyu syaitan. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sihir dan tukang-tukang sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari jin, ya, gangguan jin yang jahat, ya, dari sihir dan tukang-tukang sihir. Baik. Sihir ini, ikhwah yang Allah muliakan, perlu diketahui terwujud, ya, karena adanya ittifaq, ya, kata ulama, karena ada kesepakatan dari dua belah pihak, ya. Ini harus kita pahami. Dari pihak yang pertama, pihak jin, ya, yang kedua pihak setan dari kalangan jin, dan yang kedua pihak setan dari kalangan manusia. Dua setan ini bertemu, setan jin dan setan manusia, ya. Nah, mereka punya akad, ya, tidak sembarangan tuh, ya. Orang supaya jadi penyihir itu ada akadnya. Ada pihak
pertama, pihak kedua. Pihak pertamanya jin, pihak keduanya manusia. Setan dari bangsa jin dan setan bangsa manusia, ya. Nah, setan dari bangsa jin, ya, dia akan memberikan bantuan-bantuan khidmah kepada setan dari bangsa manusia ini, dukun-dukun dan tukang sihir ini, ya. Nah, dengan syarat, ya, si tukang sihir ini melakukan apa? Melakukan apa yang sudah menjadi akadnya, seperti berbuat maksiat, melakukan kesyirikan dan kekufuran, naudzubillah. Di sini disebutkan ada contohnya 5, ya. An yasjuda sahir wa yarka' li ghairillah. Di antara yakni yang harus dilakukan oleh tukang sihir untuk mendapatkan sihir adalah melakukan kesyirikan, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah. Yang kedua, an yaktuba sahiru kalam Allah bin najasati wa damil haidhi wa ghairiha. Na'udzubillah. Tukang sihir menulis firman Allah, menulis Al-Quran dengan hal-hal yang najis. Na'udzubillah. Dengan darah haid wanita. Ya, dengan darah haid wanita itu ditulislah firman Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Lihat adabnya, tidak ada adab sekali, tidak ada adab kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang diminta oleh iblis, oleh setan, oleh jin, setan dari kalangan jin, an yadu al-Qur'ana al-Karim fi na'alaihi atau ayyabula alaihi fi baitil khala, wal a'yadzu billah. Ya, meletakkan Quran di sandalnya supaya diinjak, wal a'yadzu billah. Atau ya taruh di, mereka letakkan di toilet kemudian dikencingi, naudzubillah. Ini sebuah kekufuran. Oleh karena itu kita jumpai mereka itu juga, ya, punya kelompok-kelompok, ya, sebagiannya kelompok musik yang lafaz-lafaz Allah diinjak-injak oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian yang keempat, an yartakibas sahiru fahishataz zina fi maharimihi ka ummihi wa ukhtihi wa banatihi wa khalatihi wa ammatihi. Tukang sihir melakukan perbuatan zina tapi dengan mahramnya, seperti dengan ibunya, seperti dengan saudarinya atau putrinya atau bibinya, ya, bibi dari ibu atau bibi dari ayah, wal'iyadzubillah. Yang kelima, contohnya an yartakiba jami'al kaba'ir allati yatlubuha syaitan. Ya, tukang sihir ini, ya, harus melakukan semua dosa besar yang diminta oleh setan. Ila ghairi dzalik minal masaib allati yaqa'u fiha as-sahir irda'an lisyaitan, dan seterusnya dari musibah-musibah, ya, yang dilakukan oleh tukang sihir dalam rangka membuat ridha setannya, membuat ridha pihak kedua, setan dari bangsa jin ini, ya. Nah, di Indonesia juga ada, ya, istilah begini nih. Ada istilah sebagian orang kalau ingin kaya nyupang. Ya, nyupang itu ke jin itu, ya. Dan seterusnya. Kemudian menamai jin-jin yang nyuri uang itu dengan tuyul, padahal tidak mesti namanya tuyul, ya. Dari mana? Ya, jin-jin itu bisa nyuri uang, bisa. Ya, wal'iyadzubillah. Ya. Oleh karena itu kita harus tetap berlindung dan terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apakah namanya tuyul? Nah, itu orang kita yang namain. Kalau di Quran dan Sunnah, Anda tidak membaca, tidak menjumpai ada jin namanya tuyul, ya. Nah, wallahu azza wa jalla akhbarana fi kitabih an hadha at-ta'awun al-khabith baina syayatinil jinni wa syayatinil insi. Allah azza wa jalla mengabarkan pada kitabnya tentang ta'awun ini, tolong menolong, ya, yang jelek antara setan-setan jin dan setan-setan manusia, yang tukang-tukang sihir. Antum bisa baca itu di surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a
ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Subhanallah. Allah katakan ya, neraka itu tempat kalian semua, kepada jin, setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia, tukang-tukang sihir itu ya. Allah katakan bahwa neraka itu tempat kalian kekal di dalamnya selama-lamanya illa masya-Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan di dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin, yang sebagian mereka dengan yang lainnya mewahyukan perkataan-perkataan yang indah ya, yang mereka hias-hiasi dalam rangka menipu ya. Kemudian di surat As-Su'ara yang kita baca di muka ayat 221 dan 22 Allah jelaskan bahwa setan-setan itu turun kepada tukang sihir ya. Jadi hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Turun kepada setan-setan itu turun kepada affak, orang yang suka dusta, orang yang suka bohong. Jadi Allah sifati di sini bahwa tukang sihir ini kadzab. Ya. Kadzab ini sighah mubalaghah. Tukang dusta, tukang bohong. Ya. Wa yatafannan fil kadzib. Ya. Berbagai macam dusta yang dibuat ya. Nah ini. Dan Allah sifati asim, yakni banyak berdosa, berbuat maksiat ya. Dan sifat-sifat tukang sihir ini luar biasa, banyak sekali ya. Di antaranya tukang sihir ini membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi di antaranya tukang-tukang sihir ya. Di surat Yunus bisa baca ayat 79 sampai 81. Wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amal al-mufsidin. Lihat di sini Allah sifati tukang sihir itu dengan mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, di antara kerusakan yang mereka lakukan ya adalah mereka bisa membubarkan rumah tangga orang, menceraikan suami dengan istrinya. Ya. Juga yang perlu kita ingat bahwa tukang sihir ini tidak akan beruntung abadan, selamanya ya, dan tidak akan mendapatkan nasib, bagian di akhirat, tidak mendapatkan pahala. Itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah 102 ya. Jadi rugi jadi tukang sihir itu ya. Allah berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Lihat, ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak punya bagian, wal iyadzu billah ya, di akhirat enggak punya bagian. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Seburuk-buruk apa yang mereka tempuh, apa yang mereka beli diri mereka itu dengannya, seandainya mereka tahu ya. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, sekarang hukumnya apa orang yang melakukan sihir itu ya? Tukang sihir ya, itu dalam Islam hukumnya dibunuh ya, dipenggal ya. Di sini dikatakan oleh Syekh, wasahir alladhi yakfuru bisihrihi wa yaktulu ghairahu bisihrihi hadduhu fil islamil qatl. Tukang sihir yang dengan sihirnya dia kafir dan membunuh orang, maka balasannya dalam Islam adalah dibunuh ya. Ini dengan dasar yang pertama adalah perkataan Umar bin Khattab, dan ini sahih. Umar radhiyallahu anhu berkata,
aniktulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap tukang sihir, baik laki-laki atau perempuan, ya. Dan mereka membunuh 3 tukang sihir. Kemudian dari Jundub radhiyallahu an, beliau berkata, haddus sahir darbatun bisayf. Ya, haddus sahir, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Kemudian yang ketiga, ya, hadisnya sahih tapi mauquf, ya. Sahih tapi mauquf. Bisa dilihat di silsilah dhaifah nomor 1446, silsilah hadis dhaifah, ya. Ya, tidak marfu' tapi mauquf. Yang ketiga, anna Hafsah binta Umar radhiyallahu anhuma saharatha jariyatun la fa'amarat biha faqutilat. Hafsah binti Umar, ya, disihir oleh seorang wanita. Kemudian diperintahkan untuk dibunuh wanita tadi yang menyihir Hafsah binti Umar. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, ya, as-sahirul ladzi ya'malu as-sihra ara an yuqtal. Tukang sihir yang melakukan sihir, saya berpendapat untuk dibunuh. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid ke-10 halaman 236 beliau berkata, hukmus sahir hukmus zindik. Hukum sahir, hukum tukang sihir itu hukumnya seperti zindik, ya. Fala yuqbalu taubatuhu wa yuqtalu haddan idza thabata dzalik. Taubatnya tidak diterima dan dia dibunuh haddan, ya, haddan. Had ini dengan hukuman had idza thabata dzalik, kalau sabit, ya. Dan ini adalah pendapatnya Malik dan Ahmad. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ada sebuah pertanyaan. Apakah boleh seorang muslim belajar sihir dan mengajarkan sihir? Ya, ada pertanyaan, apakah boleh bagi seorang muslim untuk belajar sihir dan mengajarkan sihir? Hukumnya apa? Ya, jawabannya kata ulama tidak boleh. Ya, dan ini merupakan salah satu dari ilmu yang memang diharamkan. Ya, di antara ilmu yang diharamkan untuk dipelajari adalah belajar sihir, dan mengajarkannya juga tidak boleh, hukumnya haram, ya. Dalilnya surat Al-Baqarah 102, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dengan dasar juga Al-Baqarah tadi 102, ya. Kemudian sabda Rasul, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan, ya, di antaranya adalah sihir. Kemudian ada pertanyaan yang lain, ya. Hal yajuzu lil muslim an yadhhaba ila sahiri awil kahini awil arraf li amal sihr aw li fakki sihr aw lil ilaj, ya. Bolehkah seorang muslim untuk pergi ke tukang sihir atau ke dukun, ya? Jadi bolehkah seorang muslim pergi ke tukang sihir atau ke dukun? Boleh enggak pergi ke dukun? Atau al-arraf, yakni arraf, peramal, orang yang dikatakan yakni pintar, orang pintar lah istilah zaman sekarang, ya. Untuk melakukan sihir atau untuk melepaskan sihir dari orang atau untuk mengobati. Jadi mengobati dengan sihir juga, melawan sihir dengan sihir, boleh tidak? Ya, jawabannya la, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena Islam melarang hal tersebut, ya, dengan dasar hadis tadi, hadis yang sahih li ghairihi, ya, hadis riwayat Bazzar, ada di Sahih At-Targhib nomor 3041. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahan aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Lihat di sini, aw sahara aw suhira lahu. Ini syahidnya. Atau menyihir dan disihirkan. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun membenarkan ucapannya, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor ke 2230, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang peramal atau dukun, ya, arraf, orang bilang orang pintar, ya, dia bertanya tentang sesuatu, tidak diterima darinya sholat 40 malam, ya. Ancamannya keras sekali. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada pembahasan yang sangat menarik dan ini penting sekali, ya, yakni ma hiya at-turuqus syar'iyyah fil wiqayati minas sihri was sahara. Ini sangat penting ini. Ya. Jadi apa saja langkah-langkah syar'i, ya, untuk penjagaan diri dari sihir dan tukang-tukang sihir. Nah, jadi sebaik-baik ilaj, yakni obat untuk sihir adalah seseorang menjaga dirinya sebelum terkena sihir, ya. Fal wiqayah khairun al ilaj, menjaga lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, perlu ketahui, ya, tukang sihir ini orang yang mujrim, ya. Mujrim ini suka melakukan dosa dan kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam kitabnya bagaimana seorang muslim menjaga dirinya dari syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi apa saja disebutkan di sini di kitab Madakhilus Syaitan oleh Syekh Thaha, ya, ada yang harus diperhatikan 8 hal. Jadi pencegahan, artinya pencegahan sebelum terjadinya atau sebelum terkena sihir, ya. Yang pertama al-isti'adzatu billah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, kita harus minta perlindungan sama Allah. Kita minta berlindung pada Allah dari sihir dan tukang sihir, ya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 20, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau ada gangguan syaitan, fasta'iz billah, maka hendaknya mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat ke-97-98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada engkau, wahai Rabbku, dari hadirnya mereka padaku, ya. Kemudian juga jangan lupa kita berlindung kepada Allah dengan membaca al-mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian baca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Harus yakin kita baca ayat ini. Yang kedua, yakni bertakwa kepada Allah dan menjaga Allah, ya. Jadi Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan jaga syariat Allah. Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jaga batasan-batasannya. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga dunia dan akhiratmu, ya. Kemudian bertawakal, ya. Obat yang ketiga, tawakal. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Ya, ini obatnya. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal.
Ya, kemudian yang keempat, at-taubatun nasuh min kulli dzunub. Bertobat dari seluruh dosa dan maksiat, karena ia merupakan sebab dari semua kerusakan dan sebab dari semua datang dari musibah yang ada, ya. Jadi Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, kemudian juga di surat Ali Imran ayat 165, ya. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul bersabda, bukan sabda Rasul, ini perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Perkataan Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubah. Tidaklah musibah itu turun melainkan disebabkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Oleh karena itu hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkataan Ali ini ada di Ibnul Qayyim di kitab Al-Jawab Al-Kafi halaman 93, ya. Kemudian yang kelima, ya, caranya bersedekah. Kita rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sahih Al-Jami' nomor 3760, Rasulullah SAW berkata, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, ya. Dengan sedekah. Tadi maaf, hadisnya hasan li ghairihi, ya, hadisnya hasan li ghairihi, ya, ada dalam Sahih At-Targhib nomor 477. Kalau yang tadi yang akan saya bacakan, ini baru riwayatnya Baihaqi dalam Sahih Al-Jami' nomor 3760. Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi bisa mematikan kemarahan Allah. Wasilatur rahimi tazidu fil umuri. Silaturahim bisa menambahkan umur. Wa fi'lul ma'ruf yaki masari'as su'. Dan perbuatan yang baik bisa menghalangi kematian yang jelek, ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, tajridut tauhid lillah bi an ya'taqidal 'abdu anna ad-dar wan naf'a bi yadillahi wahdah. Ini penting sekali, nih. Jadi betul-betul memurnikan tauhid hanya untuk Allah, ya. Jadi harus yakin bahwa manfaat dan mudarat itu di tangan Allah semuanya. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak bisa mudaratkan kecuali dengan izin Allah. Memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kemudian surat Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ya. Jadi kalau Allah menimpakan sebuah kemudaratan kepada engkau, tidak ada yang bisa menahannya, menyingkapnya kecuali Dia. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada engkau, tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini surat tadi Yunus ayat 107. Dan perlu kita ingat bahwa syaitan itu mengaku bahwa dia tidak bisa sanggup, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, ya, menggoda orang-orang yang ahli tauhid dan orang-orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah di surat Shad ayat 82 dan 83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lihat, dengan izahmu aku sesatkan mereka semua, ini kata syaitan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya. Nah, kemudian yang ke-7, ya, memperbanyak ketaatan dan amal soleh, berzikir kepada Allah, ya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 45,
wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kau baca Quran, kami jadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat hijab yang ditutup, yang tertutup. Dan baca di pagi hari dan di sore hari kita baca dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali ya. Semacam sore sekarang ya. Kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali, yang mana Rasulullah SAW berkata tidaklah seorang hamba membaca di pagi hari atau di sore hari 3 kali maka tidak ada yang memudaratkan dirinya sama sekali. Kemudian kalau ada korma, makan korma di pagi hari 7 kali ya, terutama korma ajwa ya, di mana Rasulullah SAW bersabda man tasabbaha bis-sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun. Barang siapa yang bersarapan di pagi hari dengan 7 butir buah korma ajwah, maka tidak akan dimudaratkan di hari itu oleh racun dan oleh sihir. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alhamdulillah sekarang banyak korma ajwa ya, jadi yang punya makanlah ya dengan korma ajwa itu. Jadi bisa mengeluarkan racun ya. Nah, apalagi di masa sekarang nih ya, butuh kita makan korma ajwa supaya racun-racun keluar ya. Ya, racun tidak memudaratkan ya, memudaratkan orang yang makan ini, kata Rasulullah SAW, dengan syarat yakin ya, dan sihir juga tidak bisa tembus ya. Kemudian terakhir ikhwah yang Allah muliakan, tadi berbicara tentang obat ya, penangkal sebelum sihir itu mengenai diri kita ya. Sekarang pembahasan berikutnya mahiyat at-turuqus syar'iyyatu li izalati sihri ba'da wuqu'ihi. Jadi apa saja ya yang disyariatkan dari amalan-amalan atau bacaan-bacaan untuk menyembuhkan dari sihir setelah terkena sihir ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Di sini disebutkan 4. Yang pertama, bisabri 'alal bala ibtigha' al-ajri wal mathubati min Allah azza wa jal. Orang yang terkena sihir yang pertama sabar. Ya. Karena apa? Akan dapat pahala. Jadi sabar untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang sabar itu akan diberi pahala yang besar tanpa hisab. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, dia mendapatkan ridha Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kena sihir oleh Labid ibn al-A'sam, oleh seorang Yahudi. Beliau sabar, dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, dan tentunya ujiannya sangat besar dan paling besar ya, karena ujian yang Allah ujikan kepada manusia adalah yang paling besar kepada Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-iktsaru minad du'a ya, perbanyak doa, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, berdoa, kemudian berdoa dan berdoa, ya. Dalam hadis yang sudah kita baca ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi itu, Nabi berdoa dan berdoa, ya. Ini mengajarkan kepada umatnya agar memperbanyak doa, ya, dan doa itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk sihir dan untuk selain sihir. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surat Ghafir, ya. Kemudian Rasul SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, ya. Jadi perbanyak doa bagi yang terkena sihir, perbanyak doa. Rasul SAW bersabda dalam hadis hasan li ghairihi riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dalam Sahih Targhib nomor 1634. Rasul bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, kata Rasul. Wajib atas kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ruqyah asy-syar'iyyah dengan ruqyah syar'i. Ruqyah ini semacam jampe tapi yang syar'i. Ya, ruqyah syar'iyyah. Ya, mudah-mudahan kita akan bahas masalah ini, ruqyah syar'iyyah, supaya kita tahu ruqyah yang benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana cara meruqyah? Apa yang kita baca? Ya, yang pertama baca qiraat surat al-Fatihah, membaca surat al-Fatihah dengan yakin, ya. Kemudian yang kedua, qiraat ayat al-kursi, qiraatu ayatil kursi, baca ayat kursi, ya. Kemudian yang ketiga, qiraatu suratil Baqarah, baca al-Baqarah sebanyak-banyaknya, ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iqra'u surat al-Baqarah, baca surat al-Baqarah, ya. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambilnya adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya merupakan penyesalan. Jadi orang yang tidak membaca Al-Baqarah nanti nyesal, ya. Kemudian yang ketiga, wala tastati'uha al-batalah, dan tidak orang al-batalah di sini tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir tidak sanggup menghadapinya. Jadi kalau untuk menghadapi tukang-tukang sihir, baca surat Al-Baqarah, ya, wala tastati'uha al-batalah, ya. Jadi hadisnya sekali lagi kata Rasul, iqra'ul Baqarah, iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah, ya. Jadi Al-Baqarah itu berkah, kata Rasul SAW. Dan meninggalkan Al-Baqarah, tidak membaca, merupakan apa? Merupakan penyesalan, ya, merupakan penyesalan. Kemudian dan tidak disanggupi oleh tidak bisa dilawan oleh tukang-tukang sihir. Nah, saya bacakan hadis ini sebagai pentashih. Kemarin saya bacanya watarkuha atau watarkaha khosarah, itu nggak pas dan itu salah. Jadi yang benar watarkaha hasrah, ya, dan meninggalkannya itu adalah merupakan penyesalan. Sekali lagi saya baca, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena membacanya ini keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah merupakan penyesalan nanti. Wala tastati'uha al-batalah, dan ia tidak disanggupi, tidak bisa dilawan oleh tukang-tukang sihir, ya. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Nah, dan dalam sebagian riwayat Nabi SAW, ya, itu diruqyah dengan membaca dengan dua surat ini, ya, diruqyah dengan membaca dua surat ini, ya. Bisa dilihat di silsilah al-hadis sahihah nomor 2761, ya.
Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah istikhraju as-sihri wa ibtaluhu. Jadi mengeluarkan sihir dan membatalkan sihir, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in dia berkata, ilajus sihri naw'an. Mengobati sihir itu ada dua jenis. Wa huwa ablaghuhuma istikhrajuhu wa tabtiluhu. Ya, salah satu dari keduanya adalah mengeluarkannya dan membatalkannya, ya. Ini kalau tahu, ya, tahu sihirnya di mana, dibakar, ya. Nah itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Dan insyaallah taala, ya, setelah maghrib kita akan lanjutkan, ya, pembahasan yang masih menyangkut tentang masalah jin, ya, gangguan jin terhadap syaitan, terhadap manusia, ya, khususnya orang yang beriman, ya. Ini penting sekali, kita harus mengetahuinya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.